Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Sofia dari Informatika kelas A dengan NIM 0225353 dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dasar dalam aplikasi Word. Jadi pastinya kita sudah tidak asing lagi mendengar dengan aplikasi Word, yaitu aplikasi yang biasanya kita bisa buat makalah, laporan, proposal, dan lain-lain. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang interface Microsoft Word, yaitu antarmuka adalah tampilan awal yang dilihat penggunaan saat membuka aplikasi. Yang di dalamnya itu yang pastinya pertama kita membuka aplikasi Word terlebih dahulu. Dari sini kita akan menemukan title bar-nya, yaitu ini dokumen, nama dokumen. Itu yang menampilkan nama dokumen dan program. Jadi nama dokumen dan ini ada namanya Word, yaitu aplikasi yang kita gunakan. Yang kedua, kita akan menemukan ribbon atau menu tab yang di dalamnya itu ada ini beranda, ini file, beranda, sisipkan gambar, desain, tata letak, referensi, surat, penginjal, tampilan, bantuan. Yang selanjutnya kita akan menemukan quick access toolbar, yaitu kita akan menemukan ikon akses cepat, yaitu save, undo, dan redo, yaitu ini. Ini yaitu simpan otomatis, yang ada simpan manual, kita bisa simpan manual dokumen kita. Terus yang kedua, ini ada undo. Undo itu dia contohnya seperti ini, ketika kita menulis sesuatu, nah dia itu adalah untuk urungkan, yaitu mengembalikan. Kali ini ulangi pengetikan, contoh seperti ini guys. Nah, kita bisa urungkan. Kita seperti ini, kita salah kalimat nih. Nah, kita bisa undo, yaitu menghilangkan teksnya ya. Kalau redo dia mengembalikan teks. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk di workspace, yaitu area tempat penggunaan mengetik dan mengedit. Nah, yaitu adalah kertas di bagian sini, kertas yang kita gunakan untuk mengedit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke status bar, yaitu menampilkan jumlah halaman, kata, serta mode tampilan. Yaitu status barnya itu ada di bawah sini ya guys. Ini halaman 1 dari satu kertas, ada satu kata dan bahasa apa yang kita gunakan di dalam kertas kita yang akan kita gunakan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur dasarnya yang sering kita gunakan. Yang pertama, di dalamnya ada membuat dokumen baru. Kita akan membuat untuk membuat dokumen baru kita tinggal ke file, terus di sini ada baru. Nah, kita tinggal buka baru, ini ada dokumen kosong yang telah disediakan dan kita bisa membuatnya di dalam sini ya teman-teman. Selanjutnya ada membuka dokumen atau open out shortcut, yaitu kita bisa langsung Ctrl C atau bisa membuka open. Kita kembali ke file lagi. Di sini ada buka. Dan kita bisa membuka dokumen yang sudah ada ya guys di dalam sini. Ini adalah dokumen-dokumen yang udah ada, yang sisa kita membuka. Oke, selanjutnya ada menyimpan dokumen. Di bawahnya itu dia ada save as. Kita masih di bagian sini, ini ada simpan ya, ini save ya. Atau kalian bisa Ctrl S saja, kita sudah langsung bisa menyimpan dokumen teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengedit teks, yaitu di aplikasi, di fitur yang ada di sini. Banyak ya teman-teman, kita juga bisa menggunakan Ctrl X untuk cut. Untuk kopinya kita bisa menggunakan Ctrl C. Kita juga bisa menggunakan paste, yaitu Ctrl V. Di sini juga ada ini untuk paste. Untuk cut
Ini cut ya teman-teman, ini untuk memotong, ini copy untuk menyalin, dan di bawahnya ada ini paste. Ini paste ya untuk untuk menyalin lah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mencetak dokumen atau printing guys. Kita akan menemukan untuk mencetaknya di bagian sini. Kita masuk ke file lagi dan terus menemukan di dalam sini untuk mencetak dokumen yang akan kita cetak ya teman-teman. Selanjutnya kita menemukan format teks, yaitu teks yang digunakan untuk memperindah tampilan tulisan, yaitu yang pertama meliputi jenis font, yaitu mengubah gaya huruf. Kita bisa menemukannya di dalam beranda lagi ya. Kita tinggal buka Calibri, yaitu ada di sini. Nah, ini bisa kita gunakan nih guys. Contohnya semisal kita menulis ini ya. Contohnya ini saya. Kita mau ubah nih teman-teman biar tampilannya lebih menarik lah kelihatannya. Kita bisa buka Calibri ya. Di sini kita bisa menggunakan font apapun sesuai yang kita butuhkan. Ketika contohnya ketika kita memakai Algerian ini, nah dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Tampilnya akan lebih menarik lah kelihatannya. Yang kedua, kita bisa menggunakan ukuran font. Nah, untuk mengubah ukuran dia ada di samping ini mengubah teks ya, mengubah font. Ukuran font mengubah besar kecilnya huruf. Jadi kalau kita mau sesuaikan saja ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan sesuai kondisi. Ini mulai dari 10 sampai ke 72. Nah, ini semakin besar sesuai yang kita butuhkan ya. Mau kecil, mau besar, mau kecil, mau besar, itu tergantung dari kalian. Selanjutnya kita menemukan gaya huruf, yaitu ada bold, ada italic, ada underline. Jadi di dalamnya itu ini. Dia ada di bawah, dia masih di area beranda ya teman-teman. Di sini untuk bold dia untuk menebalkan teks itu. Contohnya seperti ini. Kita kembalikan ke normalnya dulu nih. Kayak gini. Kita sisa tekan ini nih yang ada huruf B. Dia tuh menebalkan ya. Jadi seperti ini. Nah, dia akan tebal sendiri teman-teman. Yang kedua ada italic. Italic itu sendiri dia untuk memiringkan sebuah teks. Contohnya seperti ini. Nah, dia jadi miringkan. Nah, selanjutnya ada underline. Dia memberikan garis bawah ke setiap teks tersebut. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke warna teks atau mengubah warna tulisan. Nah, kita tinggal menemukannya di bagian beranda lagi nih, yaitu di sini. Nah, ini untuk mengubah warna sesuai yang kita rasa cocok nih. Mau warna merah, mau warna apapun lah. Untuk mengubah warna dia ada di sini ya, yang ada huruf A besar kapital ini. Di bawahnya dia ada warna merah seperti garis seperti ini. Selanjutnya highlight. Ya, highlight ya. Yaitu untuk memberi tanda warna pada teks tertentu. Nah, untuk memberi warna, untuk setiap kita membuat laporan atau makalah yang mau kita tandai itu, kita bisa memberikannya warna seperti ini. Contohnya kita mengetik ya guys. Ini kita hapus dulu. Kita mengetik namanya. Oke, nah kita memberikan tanda dulu itu seperti ini. Ini kita ganti dulu ya menjadi warna hitam ya. Terus kita blok dulu, baru kita kasih warna hitam. Kita normalkan ya. Ini kita kasih tanda seperti ini. Nah ini, dia langsung. Ini kita hapus dulu ya. Kita kembalikan ke normal dulu, baru kita berikan tanda apapun. Nah seperti ini. Nah, lihat ya guys, nah warna kuningnya seperti ini guys, untuk memberikan tanda. Selanjutnya kita masuk ke format paragraf. Jadi pemformatan paragraf berguna untuk mengatur tata letak,
tulisan, fitur ini meliputi berbagai aspek ya. Yang pertama alignment, mengatur rata kanan, tengah, atau just V. Nah di sini teman-teman dia letaknya ada di garis-garis ini. Yang pertama ada rata kanan ya, yaitu rata kanan. Ini dia rata kiri, yang ini rata kiri, kita contoh ya rata kiri. Ini rata tengah, dia akan berada di tengah kertas, rata kanan. Terus yang pertama juicy atau rata semuanya. Oke, selanjutnya ada indentasi, yaitu memberi jarak masuk paragraf dari margin. Ini ya teman-teman ya. Ini untuk atus paragraf ke marginnya itu ada di sini. Ada di letak sini. Nah, ini untuk atur yang ada di dalam marginnya guys. Tergantung dari kalian mau aturnya seberapa nyamannya kalian yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk ke line spacing, yaitu mengatur jarak antar baris. Misal seperti ini guys, kita mengetik panjang nih. Kita hapus dulu ya. Kita mengetik panjang kan, apalah misal. Terus kita memberikan jarak, dia ada di sini antar baris ya teman-teman, bukan di sini ya, di sini. Nah ini untuk dia memberikan jarak di setiap hurufnya. Mungkin kita kasihkan dulu di sini ya, biar teman-teman pada paham nih. Kita mengetik ya guys. Nah seperti ini kita bisa memberikan jarak, kita blok dulu ya, baru kita atur jarak sesuai yang kita butuhkan. Nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada spacing before after, jarak antar paragraf. Yaitu jarak di antara paragraf ya guys. Jadi kita tinggal membuka paragraf ini guys di bagian sini. Ini untuk mengatur jarak antar paragrafnya. Ini yang diidentasi dan paragraf itu kita membuka tempat yang sama ya. Kita tinggal atur paragraf yang sesuai yang kita rasa. Dia itu ada di sini. Di sini spasi ya. Kita mau aturnya sesuai paragraf yang kita suka ya teman-teman. Yang selanjutnya kita masuk ke bullet dan numbering, membuat daftar berurutan. Nah kalau membuat daftar berurutan, sisa kita buka di atas ini guys. Ada beberapa nih yang diberikan opsinya. Yang pertama ada seperti ini, sesuai yang kita nyaman lah, nyamannya seperti ini. Nah kalau dia spasi dia tuh mengikut. Nah jadi semua setiap kita mengedit dan lain-lain tuh dia udah teratur lah begitu. Selanjutnya kita masuk ke numbering, yaitu memberikan nomor ya guys. Nah seperti ini, sama seperti yang pertama, tapi ini dia di nomor. Yang pertama itu dia membuat daftar berurutan, bullet, yaitu bullet. Kalau ini numbering, ini bullet, ini numbering, untuk memberi nomor lah, seperti itu. Ini untuk memberi tanda, ini untuk memberi nomor, gitu teman-teman. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Semoga kalian pada paham ya teman-teman penjelasan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, Nur Aisyah Sofia. Terima kasih. Bye-bye.